Perkenalkan, nama saya Ibtu Gatot Sukoco, SHMH. Jabatan saya saat ini adalah Pamin 1 Subdit Walprof Propam Polda DIY. Kemudian dulu saya pernah menjabat sebagai Kanit PPA Polres Gunung Kidul kurang lebih hampir 3 tahun dan saya masuk langsung kerjasama dengan Rifka Anissa terkait dengan penanganan perkara yang notabene dilakukan oleh perempuan maupun dilakukan oleh laki-laki yang korbannya perempuan dan anak-anak. Kemudian saya kenal Rifka Anissa, Mbak Lisa dulu, itu sekitar tahun 2010-an atau berapa. Itu di Polsek Jetis Bantul. Pada saat itu Mbak Lisa nangani atau mendampingi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, kebetulan ibu-ibu, istri, cewek, itu pasangan suami istri dokter, semuanya dokter. Ya lucu aja, pada saat itu saya antipati sama Mbak Lisa itu. Dengan LSM saya antipati, betul-betul antipati. Kemudian kita fair-fairan aja, penyidikan berjalan seperti normal, tidak ada permasalahan dan sebagainya. Perkara kita limpahkan ke kejaksaan sampai dengan tahap 2 selesai. Kemudian 2016 awal, 2016 atau 2015 akhir itu saya bertemu lagi dengan Mbak Lisa beserta rekan-rekan dari Rifka Anissa. Kebetulan di Gunung Kidul kami menangani perkara dan akhirnya klop sampai saat sekarang ini. Alhamdulillah banyak sekali manfaat, ternyata banyak banget manfaatnya, bukan banyak tapi banget gitu, banget manfaatnya dengan Rifka Anissa, terutama berkaitan dengan penanganan perkara yang melibatkan anak dan perempuan. Kemudian dari situ kita saling mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di kita, baik Rifka maupun di Polri. Kemudian terutama bantuan dari Rifka Anissa terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifka Anissa ini sangat membantu bagi kami, karena itu sebagai salah satu, saya jadikan sebagai salah satu alat bukti pada saat itu, karena itu terobosan kami untuk penanganan perkara perempuan dan anak. Itu menjadi salah satu alat bukti di tempat kami yang kita sisipkan di dalam berkas perkara. Jadi hasil penelitian dari Rifka Anissa ini sangat membantu bagi proses penyidikan di kami. Kenapa tadi saya bilang kok saling mengisi? Pada saat ini case saja contoh. Pada saat kami menangani misalnya proses nyidik terhadap perempuan dan anak, pada saat kita interogasi atau kita BAP, itu ada kekurangan, mungkin dia tidak bisa terbuka, tidak keseluruhan terbuka, tapi dengan Rifka yang melakukan penelitian dan sebagainya akhirnya terbuka. Kemudian dari Rifka melaporkan ke kami, kemudian kita ada berita acara pemeriksaan tambahan dan sebagainya untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Jadi sangat bermanfaat bagi institusi kami. Tambahan ya, jadi pada saat kami berproses melakukan penyidikan, kami juga kalau istilahnya itu pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak itu laki-laki atau suami bisa, atau kepala keluarga, atau orang terdekat. Kalau terhadap anak biasanya pacar dan sebagainya, itu kami wajibkan untuk melakukan konseling. Konseling itu kebetulan kami kerjasama dengan Rifka, itu setiap hari Kamis seminggu sekali dari Rifka itu, konselor dari Rifka itu hadir di tempat kami, dan kami sediakan ruang khusus bagi orang yang melakukan konseling, karena kita wajibkan untuk melakukan konseling. Kemudian orang-orang yang konseling ini kerahasiaannya terjamin dan tidak akan kita publikasikan ke siapapun. Kemudian pada saat penyidikan itu seiring sejalan dengan Rifka, mereka melakukan konseling, mereka juga kita lakukan penyidikan. Jadi penyelesaian perkara kekerasan perempuan dan anak itu selesainya, hukumnya juga selesai, kemudian mentalnya juga selesai atau psikologinya juga selesai. Maksudnya selesai, kita ubah ke arah yang lebih baik, baik dari pelakunya maupun dari korbannya. Pelakunya
dia mengetahui secara hukum, dia mengetahui bahwa yang dilakukan ini salah, baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maupun undang-undang yang berlaku dan sebagainya. Kemudian secara psikologinya dia akan dia akan kembali menjadi orang yang baik, karena apa yang dilakukan itu dia sudah tahu bahwa yang dilakukan itu salah, dan menurut saya mungkin tidak menimbulkan trauma bagi korban. Terus kemudian korban yang orang yang menjadi korban dalam pelaku kekerasan itu akhirnya dia bisa direhabilitasi mentalnya, dia bisa pulih psikisnya, psikologinya dia bisa pulih lagi dan tidak ada trauma, karena kita ikutkan untuk melakukan konseling atau bisa juga dikatakan dengan trauma healing, seperti itu ya Mas ya. Kemudian terkait dengan penanganan klitih, kami juga melakukan, kebetulan di tempat kami ini dijadikan bukan lahan tetapi TKP untuk melakukan klitih ya. Dari pelaku juga dari anak-anak dari SMA bawah, kemudian korbannya juga anak-anak dari SMA atau SMK atau SMP dari bawah juga, karena ada juga pelakunya yang dari anak SMP. Kemudian dari pelaku itu kita juga melakukan penyidikan sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dia juga wajib melakukan konseling. Konseling ini kita libatkan dari teman-teman dari RIFKA. Kenapa? Karena dari Kabupaten Gunung Kidul memang belum ada atau belum tersedia konselor. Di tempat kami di Polres Gunung Kidul juga belum punya. Makanya sangat peran dari RIFKA Anissa di Gunung Kidul, di Polres Gunung Kidul sangat vital sekali terkait dengan penanganan perkara. Kemudian dari beberapa anak yang menjalani konseling, sekitar kurang lebih 15 anak kita libatkan konseling. Memang timbul dari kemauan dari orang tuanya juga ada yang bagus, ada yang tidak. Responnya memang ada yang bagus, ada yang tidak. Yang bagus ini alhamdulillah mereka telah selesai proses penyidikan, karena memang perkaranya itu harus diversi dan sebagainya. Mereka berproses, sudah selesai, konselingnya juga sudah selesai. Yang bagus ada gayung bersambut antara anak sama keluarga atau orang tua, itu menjalani konseling sampai selesai. Itu mereka mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dilakukan konseling. Pelaku-pelaku atau anak-anak klitih itu sekarang menjadi anak mama, anak rumahan lagi. Bahkan ada yang punya adik di masih TK aja sekarang mau boncengke, mau bermain bersama sama adiknya, padahal dulunya tidak mau sama sekali. Itu ada di orang tuanya itu kelihatannya juragan mobil di daerah Jalan Magelang itu. Saya tahu itu di daerah Jalan Magelang. Kemudian yang satu itu bekerja di rumah makan Jalan Kaliurang. Itu ada. Kebetulan dulu itu belum zamannya dokumentasi video dan sebagainya. Pada saat itu saya itu juga kalau dulu itu penting banget, pasti akan saya dokumentasikan buat rekan-rekan RIFKA. Itu mereka orang tua yang anaknya kembali menjadi anak mama, anak keluarga lagi, sangat mengucapkan terima kasih matur nuwun kepada rekan-rekan RIFKA Anissa yang sudah melakukan konseling terhadap anaknya. Kemudian lanjut ke perkara konseling bagi laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Ini memang di perkara KDRT memang kita benar-benar menekankan agar para pelaku ini harus melakukan konseling, wajib konseling. Korbannya juga kita ikutkan konseling agar traumanya hilang. Kalau pelaku itu agar dia menyadari bahwa yang dilakukan itu salah. Semuanya harus sama antara perempuan dan laki-laki, kesamaan gender tadi. Nah, kemudian saya sama teman-teman RIFKA Anissa
ya kembali lagi seperti tadi, proses penyidikan tetap jalan, seiring sejalan kita. Pada saat saya punya kebijakan sendiri yang mungkin berbeda dengan polisi-polisi lain. Saya memang orangnya aneh. setiap pasangan ini melakukan konseling, ya kita tahu apakah nanti itu mereka mau benar-benar cerai atau emosi sesaat kemudian melakukan kekerasan, kemudian emosi sesaat kemudian melaporkan kejadian itu, atau memang murni dia mau cerai. Itu kalau yang murni cerai kita tidak bisa paksakan. Dalam artian kita tidak paksakan untuk mengikuti kebijakan yang aneh saya itu. Tetapi yang cuma emosi sesaat, kita sudah bisa mengetahui, itu saya punya kebijakan yang aneh. Setiap melakukan konseling, mereka wajib berboncengan, tidak boleh naik mobil, walaupun dia punya mobil. Pada saat orang berboncengan, itu pasti ada sentuhan-sentuhan di perjalanan, dari rumah sampai ke Polres maupun sebaliknya. Pada saat nanti lewat jalan-jalan yang mungkin dulu dilalui pada saat pacaran, mereka akan teringat masa-masa romantis dulu, kan begitu. Terus kemudian pada saat mungkin jalannya bergelombang dan sebagainya, pasti yang laki-lakinya pasti bilang pegangan, atau basa Jawane gocekan, dalamnya rada nggonjal, pasti gocekan. Nah, kemudian yang cewek pun, yang perempuan pun pasti akan gocekan, ataupun nanti kalau terlalu kenceng sepeda motornya, rasa banter-banter kan gitu. Nah, di situ pasti akan timbul komunikasi, karena satu yang menjadi perhatian kami pada saat orang-orang yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu karena stucknya komunikasi. Kemudian kita konselingkan di Rifka Anissa dengan ruangan saya. Kebetulan ruangan saya itu kami jadikan sebagai ruang konseling bagi Rifka Anissa. Ruang kanit itu bebas untuk Rifka Anissa, walaupun ya dengan keterbatasan yang ada. Akhirnya banyak juga, bukan banyak juga, tapi sekitaran 80% dari perkara KDRT yang saya tangani itu karena cuma emosi sesaat kemudian mereka melaporkan, tetapi akhirnya rujuk. Tapi rujuknya itu bukan karena takut untuk diperkarakan dan sebagainya, tetapi karena mereka tahu dan sadar bahwa perkara yang dilakukan ini benar-benar salah. Kemudian dia berjanji sama pasangannya saling memaafkan dan menjalin hubungan yang lebih baik secara kualitas, secara kuantitasnya juga. Karena mereka tahu kesalnya di mana. Oh ya, ternyata kurang komunikasi dan sebagainya. Seperti case yang di Karangmojo. Karangmojo itu ada juragan truk sopir, karena bukan cuma sopir, dia punya 3 truk, otomatis kan sudah juragan. Itu juga gitu, pulang langsung ngeprok istrinya pakai meja kecil itu di punggungnya. Kemudian sakit istrinya, dilaporkan di Polres, kemudian kita tangani dan proses penyidikannya sudah selesai. Saya tanya apakah itu berbarengan ya, dia juga melakukan konseling, terus kemudian laki-laki juga menyadari kesalahannya, terus setiap kali datang itu ya boncengan pakai sepeda motor. Dari situ sudah pertama itu ya gitulah, mengulang masa-masa romantis. Saya bilang diulang masa-masa romantisnya pacaran dulu kan nggak langsung pakai mobil, walaupun sekarang jadi juragan. Dulu cuma pakai motor toh, iya Pak, ya sudah diulang. Terus kemudian kembali lagi ke rute-rute dulu pacaran di mana. Oh iya Pak, sekarang sudah balik lagi. Yang perlu ditingkatkan ke depan untuk pelayanan konseling dari Rifka Anissa adalah, yang pertama, kalau boleh saya mohon waktunya mungkin bukan cuma hari Kamis saja, tapi ditambah seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 kali, misalnya Senin sama Kamis. Itu bisa nanti pada saat mereka yang pelaku-pelaku ini melakukan apel, karena jarang kita melakukan penahanan kalau memang tidak sampai kematian.
itu jarang kita melakukan penahanan. Itu bisa pada saat mereka apel Senin sama Kamis itu sekalian langsung konseling, jadi bukan Kamis saja. Kemudian dari saya menjabat sebagai Kanit PPA Polres Gunung Kidul itu sudah ada beberapa kali penandatanganan MOU, perpanjangan atau penambahan klausul. Pasti saya selalu ada penambahan klausul dari saya terkait dengan untuk meningkatkan pelayanan dari Rifka Anissa. Kemudian yang ketiga, kalau bisa saya mohon tetap kerjasama antara Rifka dengan pihak kepolisian tetap terus berjalan, karena benar-benar bermanfaat bagi kami, terutama kepolisian kami ini yang melakukan proses-proses penyidikan terkait dengan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.